Halo semuanya, gimana kabarnya? Apakah kalian masih hidup? Serta masih sehat? Apakah kalian masih bernafas dengan gratis? Oke, kalau begitu mari kita istirahatkan sejenak pikiran Anda serta hilangkan beban yang berada di hidup kalian. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah bermula di sebuah kapal yang hendak menuju ke suatu tempat. Terlihatlah seorang pria yang bernama Teddy. Dia adalah seorang detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus di Pulau Shutter Island. Tentunya Teddy tidak sendiri. Ia bersama seorang detektif yang bernama Chuck. Teddy tidak mengenal Chuck. Mereka ditugaskan di situ agar mereka bisa bekerja sama. Sang kapten kapal pun mengatakan bahwa mereka berdua beruntung sampai tepat waktu hingga mereka pun tak terjebak dalam badai yang akan segera datang. Sesampainya di pulau itu, keanehan pun mulai terlihat di mana mereka disambut dingin oleh para sipir di sana. Lalu setelah sampai di tempat para pasien berada, di situ para sipir memberitahu bahwa ada 3 tempat terpisah. Tempat A untuk pasien pria, tempat B untuk pasien wanita, tempat C untuk pasien dengan kondisi yang sudah parah, dan mereka berdua tak boleh masuk ke gedung C. Setelahnya mereka pun diminta tak membawa senjata. Jika tak mau menyerahkan senjata, maka mereka tak bisa masuk. Dengan terpaksa mereka berdua pun menyerahkan pistol mereka. Lalu setelahnya mereka diajak masuk ke dalam gedung. Dalam perjalanan saja kita bisa melihat bahwa tempat itu memanglah sangat berbahaya hingga para pasien pun harus dirantai. Kemudian masuklah mereka berdua ke ruangannya Dr. Kali, salah satu orang bertanggung jawab di Pulau Shutter Island. Di situ Dr. Kali bercerita bahwa dulu metode yang mereka gunakan sangatlah kejam, yaitu dengan mengurung mereka kemudian membenamkan sekrup ke otak mereka dan masih banyak hal-hal kejam lainnya. Namun sekarang sudah tidak lagi karena ia mengubah metode itu dengan membiarkan pasien tenang serta merawat pasien. Lalu di situ Teddy to the point dengan tujuan mereka datang ke tempat itu, yaitu mereka mendapatkan kabar bahwa pasien bernama Rachel Solando sudah kabur selama 1 hari dan belum ditemukan. Tujuan mereka berdua berniat menemukan Rachel, serta ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di pulau itu. Dokter Kali pun mengatakan bahwa Rachel pasien yang berbahaya karena ia membunuh ketiga anaknya dengan cara ditenggelamkan ke danau tanpa rasa bersalah. Teddy melihat fotonya Rachel, namun tiba-tiba hal aneh menimpa Teddy, di mana ia langsung sakit kepala dan langsung meminta aspirin. Ia hanya merasa bahwa itu mungkin karena efek mabuk saat di kapal. Dokter Kali lalu menceritakan bahwa kamar Rachel itu terkunci rapat dan seharusnya sangat mustahil apabila seseorang dapat keluar dari kamar itu. Kemudian mereka pun langsung OTW ke kamarnya Rachel. Di situ entah kenapa tiba-tiba Teddy menemukan secari kertas di bawah lantai. Inti dari tulisan itu adalah angka 67 yang tentunya akan terungkap di akhir film atau di tengah-tengah film. Teddy pun meminta semua data para pasien dan dokter yang berada di sana karena mereka berdua akan menginterogasi mereka satu persatu. Kemudian mereka berdua melihat lokasi di sekitar terlebih dahulu. Di situ ada suatu tempat yang belum diperiksa oleh para sipir di sana, yaitu gua. Namun para sipir itu mengatakan bahwa tidak mungkin Rachel pergi ke sana karena jalan yang sangat sulit serta banyaknya racun di lokasi itu. Lalu mereka pun melihat mercusuar kuno. Para sipir pun hanya mengatakan bahwa itu tempat pembuangan limbah. Malam hari sudah tiba, kini mereka pun menginterogasi para dokter. Setiap hari mereka bergantian menjaga pos secara bergantian. Pada waktu Rachel hilang, ternyata di situ giliran Glenn yang menjaga pos. Ia pun hanya bilang mungkin ia sedang ke kamar mandi. Teddy pun menanyakan lagi apakah ada yang aneh dari biasanya. Suster di sana pun menjawab bahwa tak ada yang aneh karena kejadian itu setelah Rachel menjalani terapinya bersama psikiater pribadinya Rachel, yaitu Dr. Sheehan. Dokter Kali pun mengatakan bahwa Dr. Sheehan kali ini sedang keluar dari pulau ini. Teddy pun merasa curiga dengan ini semua. Ia pun meminta agar langsung menelepon Dr. Sheehan.
Saat sudah mencoba menelepon, tiba-tiba saluran selalu terputus. Lalu mereka pun meninggalkan tukang telepon itu dan diajak ke tempatnya Dr. Kali untuk ngobar. Di situ Teddy merasa tidak asing dengan ruangan itu, serta musik yang diputar di ruangan itu juga sedikit membuat Teddy teringat sesuatu. Kemudian mereka pun berbicara dengan sesepuh di sana yang juga seorang dokter di tempat itu. Tapi entah kenapa, Teddy teringat sewaktu dulu saat ia sedang berperang melawan Jerman. Lalu Teddy berbicara dengan bahasa Jerman. Dr. Nahring pun langsung menjawab dengan bahasa Jerman juga. Di situ mereka berdua pun menyadari bahwa Dr. Nahring orang Jerman. Tentunya mereka berdua tidak menyangka karena seharusnya yang diperbolehkan bekerja di situ hanya orang dari Amerika. Lalu Teddy pun meminta semua arsip para dokter di situ agar bisa dijadikan bukti. Dr. Nahring pun tak setuju. Lalu Dr. Kali pun juga ikut-ikutan tidak setuju. Mereka berdua pun di situ emosi dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Bullshit out of the question. Bullshit. We're taking the ferry back in the morning. Come on. Sesampainya di kamar, Chuck di situ merasa ingin menyerah dikarenakan kasus di tempat itu yang sangat membingungkan. Teddy pun belum mau menyerah serta ia menduga bahwa Rachel tidak mungkin bisa kabur sendiri dari kamar yang terkunci rapat, melainkan pasti ada yang membantunya. Kemudian Teddy bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia bertemu dengan istrinya. Istrinya itu mengatakan bahwa Rachel tidak pernah pergi. Ia masih berada di Shutter Island. Istrinya menyuruh Teddy agar membantu Rachel serta jangan meninggalkan tempat ini sebelum Rachel ditemukan. Sebelum pergi dari mimpi, istrinya Teddy itu mengatakan bahwa di tempat itu juga ada ladies. Tentunya Teddy pun kebingungan, sama seperti kita yang sudah menonton film ini. Teddy pun terbangun dan langsung menemui Dr. Kali. Di situ ia memaksa agar memberikan semua informasi pribadi yang dimiliki semua dokter, namun ia belum mau memberikannya. Lalu Teddy pun meminta agar diizinkan mewawancara satu persatu pasien yang berhubungan dengan Rachel. Pasien pertama yang mereka interogasi adalah Peter. Peter berkata hanya mengetahui bahwa Rachel adalah seorang pembunuh yang menenggelamkan anaknya sendiri. Selain itu, ia tak tahu apa-apa. Kemudian mereka menginterogasi pasien kedua. Ia masuk ke situ karena membunuh suaminya sendiri dengan kapak. Ia pun mulai bercerita bahwa ia mengenal Rachel, namun ia benar-benar tak tahu apa yang terjadi. Teddy pun menanyakan tentang Dr. Sheehan, namun tiba-tiba ia melirik Chuck dan seperti takut dengannya. Kemudian wanita itu minta air. Chuck pun mengambilkannya. Dengan tergesa-gesa wanita itu pun menuliskan sesuatu, lalu langsung memberikannya pada Teddy agar disembunyikan terlebih dahulu. Lalu Teddy menanyakan tentang ladies. Wanita itu pun langsung pergi begitu saja. Setelahnya Chuck pun bertanya pada Teddy tentang siapa itu ladies. Kemudian Teddy pun bercerita bahwa ladies adalah seorang pekerja di apartemennya yang suka memakai korek api. Dan di suatu hari, karena ladies menyalakan korek api itu, rumah mereka terbakar. Dan istrinya Teddy juga ikut terbakar. Itulah alasan mengapa saat Teddy bermimpi, istrinya hilang menjadi abu. Kemudian di tengah-tengah hujan deras mereka pun pergi ke kuburan keramat. Di situ Chuck menanyakan tentang pasien tadi yang memberikan tulisan karena Chuck melihatnya. Teddy pun menunjukkan pada Chuck kertas itu bertuliskan lari, yang berarti di Shutter Island memanglah sangat berbahaya bagi mereka berdua. Tiba-tiba pepohonan di sana mulai tumbang akibat badai besar. Mereka berdua pun masuk ke gubuk yang berada di sana. Karena Teddy sudah percaya dengan Chuck, ia pun menceritakan masa lalunya. Di mana dulu saat Teddy menjadi tentara, ia masuk ke wilayah Jerman. Di situ mereka sudah menyerah, bahkan komandan mereka bundir agar tak disiksa oleh Teddy dan kawan-kawan. Kemudian Teddy dan tentara lain melihat mayat-mayat berserakan yang tentu saja itu ulah pasukan Jerman. Dengan segera mereka semua pun mengeksekusi tentara Jerman yang masih berada di sana. Kemudian ia memberitahu Chuck bahwa tujuan Teddy ke sini adalah mencari ladies karena cuma tempat ini yang selalu dirahasiakan oleh pemerintah. Dia juga memberitahu bahwa ia bertemu dengan pasien yang bernama George. George pernah masuk di Shutter Island di gedung C, kemudian ia dibebaskan dari situ. Bukannya sembuh, George malah makin parah dan membunuh 3 orang hingga tewas. George disidang dan memohon pada hakim agar membunuhnya saja daripada masuk Shutter Island lagi. Kemudian para hakim hanya memenjarakan George di penjara yang jauh dari Shutter Island. Dan kemudian dari situlah Teddy berasumsi bahwa Shutter Island menggunakan pasien sebagai bahan eksperimen. Kini Teddy pun berniat mencari bukti, kemudian kembali lalu menyuruh para hakim agar menutup Shutter Island.
Mendengar kata-kata Teddy, tiba-tiba Chuck pun jadi berasumsi bahwa pemerintah memang menjebak mereka berdua. Dari Russell yang sebenarnya tidak pernah mereka lihat, apakah si Russell ini benar-benar ada ataukah tidak. Kemudian dana dari pemerintah yang terus mengalir ke situ karena pasti pemerintah tahu tentang eksperimen yang dibicarakan oleh Teddy. Menurut Chuck, Shutter Island sangat berbau pemerintah dan bisa jadi bahwa pemerintah memang menginginkan mereka berdua agar terjebak di tempat itu. Lalu tiba-tiba datanglah Pak Sipir yang tahu keberadaan mereka lalu menjemput mereka berdua. Karena pakaian dan rokok mereka basah, salah seorang tukang cuci di sana pun memberikan mereka baju dan rokok. Lalu mereka menghadiri pertemuan para sesepuh di Shutter Island. Ia pun menyimak pembicaraan itu. Para sesepuh mengatakan bahwa di gedung C ada 24 pasien. Gedung A dan B ada 42 pasien. Kemudian di total ada 66 pasien. Lalu Teddy menyadari dan menjelaskan tentang tulisannya Russell, yaitu tulisan 67. Teddy menduga bahwa maksud tulisan Russell adalah mereka mempunyai 67 pasien. Namun satu pasien sengaja mereka sembunyikan. Dokter Kali pun langsung menyangkal asumsi Teddy itu, lalu mengatakan bahwa Russell sudah ditemukan. Teddy dan Chuck pun langsung ke kamarnya Russell. Di situ terlihat bahwa Russell baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Namun seperti biasa, Russell mengira bahwa tempat itu bukan rumah sakit, melainkan rumahnya sendiri. Teddy pun mencoba menginterogasi Russell, namun tentu saja Russell sangat sulit diinterogasi. Bahkan Russell mengira kalau Teddy adalah suaminya sendiri. Teddy pun bersimpati dan berpura-pura. Namun tiba-tiba Russell keluar dari halusinasinya dan menyadari kalau itu bukan suaminya. Setelahnya kini Teddy pun menjadi sangat pusing seperti para penonton yang tidak menonton alur film ini sampai tamat. Dokter Kali pun langsung memberikan pil lagi untuk Teddy. Namun bukannya sembuh, Teddy kini makin parah dan ia terpaksa berbaring di ranjang bersama pasien. Di situ sekilas ia melirik ketua sipir penjara dan merasa ada yang aneh. Ia pun mengabaikannya. Kemudian Teddy pun memasuki alam mimpi lagi. Di situ ia perlahan-lahan masuk ke ruangannya Dr. Nahring. Di situ ia melihat Laidis. Alangkah terkejutnya Teddy. Tiba-tiba datanglah Russell yang berlumuran darah beserta anak-anaknya yang sudah ia bunuh. Anak itu mengatakan kenapa Teddy tidak menyelamatkannya. Teddy pun hanya meminta maaf kepada anak itu. Lalu mereka berdua pun menenggelamkan anak yang sudah tak bernyawa itu. Teddy pun terbangun dari mimpinya. Namun Teddy didatangi oleh istrinya yang sudah meninggal. Kini Teddy pun tak tahu mana yang realita. Dan ya ternyata itu masih dalam mimpi. Dan kini pagi hari Teddy pun dibangunkan oleh Chuck. Karena sudah tidak di alam mimpi, mereka berdua pun langsung melihat keributan di luar. Ternyata tempat itu sudah diporak-porandakan oleh badai. Mereka pun tak mau kehilangan kesempatan untuk menyelinap ke gedung C. Mereka berdua pun langsung ke gedung C. Sesudahnya di dalam, mereka pun merasakan bahwa gedung itu sangatlah mengerikan. Ya, dan tiba-tiba Teddy pun mengejar pasien yang berkeliaran itu. Namun bukannya Teddy menangkap pasien itu agar ia bisa menginterogasinya, ia justru dibuat kesal oleh pasien itu yang mencekik Teddy. Hingga Teddy pun kehilangan kesabaran dan berkelahi dengannya. Beruntung Chuck datang dan menyelamatkan pasien itu, hingga Teddy pun tidak jadi membunuh pasien itu. With hydrogen. Listen, I don't want to. What are you doing? Chuck dan salah satu sipir kemudian membawa pasien itu, sedangkan Teddy masih penasaran dengan gedung C. Ia pun masuk lebih dalam ke gedung itu. Di situ Teddy melihat seorang yang diyakini Teddy sebagai Laidis. Teddy memaksa orang itu untuk mendekat agar Teddy bisa melihat wajahnya. Dan ya, ternyata itu bukan Laidis, melainkan George yang dulu pernah diinterogasi Teddy sewaktu di penjara jauh dari Shutter Island. George mengatakan bahwa ini semua akibat ia berbicara dengan Teddy. Makanya para polisi di sana memasukkannya lagi kembali ke Shutter Island. George juga mengatakan bahwa Teddy di Shutter Island sendirian. Mereka sengaja menjebak Teddy agar masuk ke situ, termasuk Chuck yang sudah Teddy anggap sebagai rekan. Kini Teddy pun hanya kebingungan karena ia terjebak di dalam labirin yang sudah dibuat pemerintah. George pun menduga bahwa ia akan dibawa ke mercusuar dan disiksa ke sana lagi. Lalu George memberikan pilihan pada Teddy, yaitu Teddy memilih mengetahui kebenaran di tempat itu atau membunuh Laidis. Karena Teddy tidak bisa memilih kedua hal tersebut secara bersamaan, kemudian Teddy disuruh merelakan istrinya yang sudah meninggal jika ingin keluar dari Shutter Island.
Lalu George mengatakan bahwa Laidis tak ada di gedung C, kemungkinan ia berada di mercusuar. Dengan segera ia pun menuju ke mercusuar bersama Chuck. Di tengah-tengah jalan Teddy teringat dengan kata-katanya George. Teddy pun menolak informasi yang diberikan Chuck kepadanya. Kemudian Teddy memilih untuk pergi sendirian. Chuck pun dilarang ikut bersamanya. Sesampainya ia di bawah, di situ tak ada jalan menuju mercusuar karena arus sedang tinggi. Teddy pun kembali lagi. Alangkah terkejutnya Teddy saat melihat rokoknya Chuck. Ia pun melihat ke bawah dan yah, Chuck sudah tewas di situ. Teddy pun menuruni tebing itu. Tak sengaja ia membaca kertas yang diberikan Chuck tadi. Di situ tertulis bahwa memang benar ada pasien ke-67, tapi belum jelas siapa namanya. Lalu Teddy lanjut menuruni tebing. Namun sesampainya di bawah, ia tak menemukan Chuck. Yang ada di situ hanyalah bebatuan dan banyaknya tikus. Teddy pun melihat sebuah gua yang dia yakini di awal film. Ia pun masuk ke sana. Namun tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang terluka berada di tempat itu. Dan yah, seperti dugaan kita, ternyata itu Rachel Solando yang asli yang diduga membunuh ketiga anaknya. Di situ Rachel mengatakan bahwa ia tak punya anak karena ia belum menikah. Ia juga sebelumnya bekerja sebagai dokter di Shutter Island, namun takdir berkata lain saat Rachel mengkritik tindakan dokter lain, yaitu dokter lain mencakok otak para pasien agar mudah dikendalikan dengan cara menyetrum mereka dengan tegangan yang sangat tinggi. Oleh sebab itulah pasien yang keluar dari situ pasti akan menjadi sangat berbahaya. Dan Rachel sendiri menolak hal tersebut. Kemudian Rachel divonis gila oleh semua orang di Shutter Island. Kini Teddy sudah paham dan Rachel menduga bahwa Teddy tidak akan pernah keluar dari pulau itu dikarenakan mereka pasti akan menggunakan masa lalunya Teddy yang sangat kelam agar Teddy divonis gila oleh mereka. Lalu Rachel mengingatkan Teddy agar tak makan, minum obat, serta rokok yang diberikan oleh orang di sana. Orang-orang yang meminum pil itu maka akan mengalami kelumpuhan saraf dalam waktu 36 jam. Tentunya hal itu sudah terlambat mengingat Teddy sudah melakukan itu semua. Rachel juga mengatakan bahwa semua orang di Shutter Island tahu hal ini namun tidak berani berbicara. Jika ada yang membocorkan informasi, maka nasibnya akan seperti Rachel. Singkat cerita, esoknya Rachel menyuruh Teddy pergi karena ia juga akan pergi dari gua itu. Lalu bertemulah Teddy dengan kepala sipir. Kini Teddy pun menjadi paranoid dengan semua orang di sana termasuk kepala sipir. Lalu Teddy pun masuk, namun keadaan sudah mulai aneh di sana, di mana kini semua orang menatap Teddy dengan tatapan aneh. Lalu Teddy pun menanyakan Chuck. Namun Dr. Kali menjawab bahwa tak ada orang yang namanya Chuck serta Teddy datang ke tempat ini sendirian. Kini Teddy pun mulai paham, kemudian ia mulai mencari jalan keluar. Di situ ia dicegah Dr. Nahring yang sudah siap menyuntik Teddy. Teddy pun dengan fast respon melawan, kemudian menyuntik Dr. Nahring. Lalu ia pun keluar dan berencana membuat kekacauan dengan cara meledakkan mobilnya Dr. Kali. Tiba-tiba bayangan istrinya kembali muncul dan mencoba menghentikan aksi yang dilakukan Teddy. Teddy yang teringat dengan kata-kata George bahwa ia harus merelakan istrinya, ia pun kini sudah tak mendengarkan apa kata-kata istrinya itu. Kemudian saat sipir sedang sibuk, Teddy pun diam-diam menuju ke mercusuar. Barangkali saja di situ ada Chuck. Dengan terpaksa ia pun melumpuhkan seorang sipir di sana. Teddy pun berhasil masuk ke mercusuar. Sudah beberapa kali Teddy masuk ke ruangan di sana, namun tak ada orang satupun hingga saat ia masuk ke ruangan terakhir. Alangkah terkejutnya Teddy karena ia melihat Dr. Kali sedang santuy di situ. Kita semua pun dibuat kebingungan di mana Dr. Kali mengatakan bahwa Teddy sudah 2 tahun di Shutter Island serta Teddy mengalami skizofrenia. Itulah sebabnya tangan Teddy bergetar karena ia tak meminum obatnya. Lalu Teddy pun membaca bukti-bukti bahwa dia memang sudah berada di situ selama itu. Di situ juga ada informasi yang Teddy ceritakan saat bersama Chuck. Lalu Dr. Kali menunjukkan bahwa Andrew Laidis sama dengan namanya Teddy, yaitu Edward Daniels. Sedangkan Rachel Solando sama dengan Dolores Canal, yaitu istrinya Teddy. Itu semua bisa dibuktikan dengan anagram. Dr. Kali mengatakan bahwa nama Teddy adalah Andrew Laidis. Teddy mempunyai masa lalu yang kelam hingga ia tak mampu memaafkan dirinya sendiri. Teddy menciptakan fantasi-fantasi di dalam otaknya agar ia bisa hidup tenang. Dan itulah alasannya Teddy sudah berada di situ selama 2 tahun sebagai pasien
pasien ke-67. Teddy adalah pasien yang paling berbahaya. Minggu lalu ia menyerang George karena George memanggil Teddy dengan nama Laidis. Dengan semua bukti-bukti dan perkataan Dr. Kali, kini Teddy pun paham jika ia tak ikut dalam permainan di situ, maka Teddy akan dicangkok otak dan dirinya akan menjadi mayat hidup. Tiba-tiba Teddy dibuat kaget dengan kedatangan Chuck. Di situ Chuck mengatakan bahwa ia adalah dokternya Teddy dan namanya Chuck adalah Dr. Sheehan. Kini Teddy pun makin kebingungan, lalu ia kehilangan kesabaran dan mengambil pistolnya sendiri yang berada di meja dan... Ternyata pistol yang dimilikinya selama ini adalah pistol mainan. Di situ Chuck atau Dr. Sheehan pun menjelaskan bahwa istrinya Teddy yaitu Dolores adalah seorang psikopat. Istrinya itu membunuh ketiga anaknya. Lalu Dr. Kali menunjukkan ketiga foto anaknya Teddy. Salah satu dari mereka bernama Rachel. Rachel selalu muncul di mimpinya Teddy dan minta diselamatkan oleh Teddy. Kemudian Teddy pun mengingat kejadian yang sesungguhnya, di mana saat Teddy pulang bekerja, ia mendapati di rumahnya sepi. Lalu ia pun ke belakang rumah. Di situ ia melihat Dolores yang sudah basah kuyup sedang menyendiri. Dolores mengatakan bahwa anak mereka sedang pergi ke sekolah, namun alangkah terkejutnya Teddy saat melihat anak-anaknya itu sudah tewas di danau. Dengan rasa yang sangat sakit, Teddy pun membawa ketiga anaknya itu ke daratan. Lalu dengan berat hati karena Teddy berpikir bahwa mental istrinya sudah tak bisa disembuhkan, Teddy pun menembak istrinya sendiri. Setelahnya di realita, Teddy yang tidak kuat dengan ingatan itu, ia pun jatuh pingsan. Sebangunnya ia dari pingsan, kini keadaan pun sudah berubah drastis, di mana misi Teddy adalah menemukan Rachel. Namun di situ Rachel adalah seorang perawat. Teddy pun mengatakan bahwa anaknya bernama Rachel Laidis. Dan alasannya Teddy dimasukkan ke dalam Shutter Island adalah karena Teddy membunuh istrinya. Lalu Teddy mengatakan bahwa Teddy itu tidaklah nyata karena namanya adalah Andrew Laidis dan Rachel Solando adalah seorang yang dibuat-buat oleh Andrew. Setelahnya Andrew kini sedang karing dan melihat halaman yang sudah kembali rapi dan rerumputan yang tumbuh dengan cepat. Datanglah Dr. Sheehan. Di situ Andrew masih memanggil Dr. Sheehan dengan sebutan Chuck. Dr. Sheehan juga masih memanggil Andrew dengan sebutan Teddy. Lalu Dr. Sheehan pun memberi kode pada Dr. Kali dan ya, film pun tamat. Ending yang sangat wah kok gini. Saya selaku pendamping jadi mikir, apakah realita yang saya jalani ini real? Atau ada yang mengatur permainan untuk saya? Saya juga mikir, jangan-jangan apa yang saya jalani selama ini adalah fantasi semata. Wah, kok jadi paranoid? Oke, jadi kesimpulan dari film ini adalah maafkanlah dirimu sendiri meskipun kesalahan yang kamu perbuat melebihi tingginya gunung dan seluas lautan. Sekian and thank you.